Patarang Lampuawa Patarang Lampuawa, dan di Matian Lampurang. pemirsa. Baik. Sehingga perlu masyarakat ataupun generasi muda melihat calon-calon pemimpin atau perwakilan itu berdasarkan gagasan-gagasan yang dilemparkan kepada masyarakat. Bukan lagi berdasarkan tas dan isi tas tadi. Oke. Betul-betul lah jadi wakil rakyat gitu kan, melayani rakyat gitu. Jangan awal-awalnya kita bilang kita sebagai wakil rakyat ini segala macam menghabiskan uang gitu kan. Setelah kita menghabiskan uang, duduk di wakil rakyat, kita tidak peduli lagi gitu kan. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita memperjuangkan tolak politik uang gitu, perjuangkan politik martabat, tapi sisi lain kita juga nggak siapkan gitu. Kita masuk ke politik itu kan adalah jalur pengabdian gitu. Ya, oke. Dan itu kan tergantung kepada niatan, orientasi kita untuk masuk ke sana itu mau ngapain gitu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Selamat malam. Senang sekali rasanya dapat hadir kembali dalam program Lentera Rakyat. Obrolan santai terukur. Akan tetapi bukan original soundtrack. Oke baik, izinkan saya Suanel sebagai host yang akan memandu sahabat Lentera Rakyat Official bersama narasumber yang telah kita hadirkan di studio. Namun ini merupakan bisa dikatakan edisi yang terbarukan karena kita undang adalah tokoh muda, tokoh politik usia muda yang mau meranjak sebagai politisi kah? Apa sebagai politikus. Dan keempat narasumber kita ini adalah yang membuat sesuatu yang terbarukan, berangkat dari partai yang berbeda. Ini demi untuk politik usia muda di Kota Bung Hatta. Baik, kita perkenalkan narasumber kita sebelah kiri, paling ujung Uda Hanafi SIP. Selamat malam. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. Baik. Sehat Uda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Saya yakinkan yang datang nih yang sehat dan lebih sehat lagi. Mudah-mudah Kota Bung Hatta. Sebelah kiri yang paling cantik karena tiga-tiganya dan termasuk saya adalah seorang laki-laki. Yang paling cantik. Selamat malam Uni Sintia Melinda Esa. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum yang akan hangat di malam ini. Walaupun Bukit Tinggi, embun dan rinai kata orang yang menyirami kota ini beberapa minggu terakhir. Sebelah kanan kami, Uda Septriayanto, SIP. Selamat malam Uda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelah kanan kami masih Uda Friyadi, SPD. Selamat malam Uda. Selamat malam. Oke baik, dipanggil Rio ya. Dipanggil Rio, baik. Oke, bagaimana malam ini kemari aman-aman saja? Alhamdulillah. Cuaca juga gerimis ya, tapi tidak menghalangi. Karena semangat muda kita ada. Dan sepakat kita akan ikut dalam Kota Bung Hatta ini. Ikut di mananya nanti kita bahas. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official. Malam ini kita ambil topik politik usia muda di Kota Bung Hatta. Bung Hatta, selalu Bung Hatta. Baik, pertama dulu ke Pak Uda Hanafi. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Menurut Uda, kan ada partai itu ada yang religius, ada yang nasionalis, ada yang agamis gitu loh Pak. Dan kita semua tahu track record dari 2019 ini dikatakan Sumatera Barat ini sebagai pilarnya politik identitas.
Dan sisi lain, apa yang menarik kenapa kaum muda terjun ke dunia politik? Oke, silakan udah Nafi. Ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Lentera Rakyat Official ya, yang telah memberi kesempatan, memberi panggung kepada kita yang muda-muda ini untuk sedikit menyampaikan apa yang menjadi gagasan, ide, dan juga kiprah kita lah gitu ya sebagai generasi muda. Nah, sebagaimana temanya tadi dan apa yang disampaikan oleh host kita, ya memang bagi kita yang muda ini ya sebenarnya tempat berkiprah kita sebenarnya cukup banyak gitu ya, baik di bidang sosial, pemberdayaan, dan ekonomi, dan segala macam jenisnya lah ya. Nah, bagi kita memang melihat politik ini sesuatu yang luar biasa ya ketika kita hadir di sini. Ketika kita berkiprah di tempat-tempat yang lain mungkin akan akan banyak juga sih kontribusi kita, tapi mungkin tidak akan secepat di jalur politik ini, host gitu ya. Jadi memang ketika kita berkiprah masuk ke jalur politik ini harapannya memang banyak yang bisa kita kontribusikan bagi kehidupan masyarakat kita gitu ya. Karena memang sebagaimana disampaikan juga orang bijak bahwa ketika kita berkiprah dalam jalur politik ini, maka dengan hanya sekedar tanda tangan kita saja gitu ya, banyak hal yang bisa kita atur untuk kemaslahatan masyarakat banyak gitu. Sementara kalau di dunia yang lain atau jalur-jalur yang lain itu cenderung memang ya kita harus berkeringat dulu untuk berkiprah, kemudian membuktikan kontribusi kita di sana. Tapi di jalur politik itu sekali lagi ketika kita mampu mengambil posisi-posisi strategis dalam hal jabatan-jabatan politik, maka semakin cepat mimpi dan cita-cita kita untuk berbuat lebih banyak di tengah masyarakat itu bisa kita wujudkan seperti itu. Baik. Jadi itu ada kiprah di jalur politik dan kita lebih cepat mewujudkan suatu mimpi. Berarti segala sesuatu kita harus bermimpi untuk mewujudkan sesuatu. Harus. Kalau nggak punya mimpi, ya tentu belum dewasa barangkali. Belum dewasa. Siap. Berarti saya masih teringat bahasa tetangga saya sebelah. I hope and dream for my city, Bung Hatta. Oke, kita sepakat itu ya. Sepakat. Siap. Terima kasih udah Nafi. Saya ke sebelah dulu ya. Oke. Kalau sini juga ntar. Udah Rio. Pertanyaan yang sama, forum yang sama. Ada partai itu berangkat religius, nasionalis, agamis, atau ada juga label atau pilar di Sumatera Barat dikatakan politik identitas. Maka tertarik kaum muda itu terjun ke politik apa sebenarnya? Oke, silakan, udah Rio. Kalau pertama dari yang ide awal tuh ya, terkait dengan klasifikasi partai politik itu ya. Ya bagi kita sih anak muda melihat perbedaan-perbedaan itu ya bisa jadi ini berbagai menjadi opsional lah. Ya ada memang anak muda itu memang cukup ketertarikannya dalam melihat partai politik itu yang cukup religius mungkin masuk ke sana. Dan ada juga yang mungkin cukup meminati isu-isu tentang nasionalis, ya mungkin lebih mengandungi tentang partai-partai politik nasionalis. Saya rasa itu bagian dari pilihan saja. Dan kenapa mau ikut ya betul tadi seperti kata udah Napi tadi. Ini kelihatan mulai kompak nih ya. Ya jalan tercepat untuk menurut saya, menurut kita mungkin teman-teman anak muda yang lain lah gitu ya. Jalan tercepat kita untuk melakukan sebuah perubahan itu yang memang jalurnya jalur politik gitu ya. Ya, karena memang efektifnya luar biasa gitu. Dan salah satunya itu di partai politik gitu. Di partai politik. Yang paling efektif itu dalam ya memang di partai politik. Walaupun mungkin kalau bicara tentang politiknya mungkin ada ranah, ada berbagai ranah juga. Cuman memang yang paling efektif itulah di partai politik. Hari ini kita tahu kan
apa ya, banyak momentum-momentum politik yang memang itu diambil oleh partai politik. Kepala daerah, legislatif sudah jelas gitu. Kemudian di jalur eksekutif gitu kan. Nah itu kan semuanya itu diatur oleh partai politik. Oke. Nah, termasuk apalagi di pilpres kan. Ya. Jadi ya kalau ada anak muda yang masuk di partai politik, saya rasa ini adalah hal yang perlu didukung dan merupakan satu hal yang harusnya ada. Gitu. Bisa kita katakan ini suatu luar biasa? Kalau saya, karena saya sudah terjun di sana, kayaknya bukan hal yang luar biasa. Bukan hal luar biasa. Dan memang kalau bisa harus gitu. Oh bisa harus ya. Oke, baik. Saya beranjak dulu ya, udah Rio. Siap. Oke, udah enak. Sebenarnya tadi harus kita ladies first sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah, karena nanti paling cantik. Bisa juga wanita itu bisa menengahi gitu. Menengahi. Tapi saat ini belum sesi kedua, mungkin barangkali tengahi. Oke, baik. Terima kasih, udah Rio. Saya ke Uni Cynthia ya. Panggil Cynthia. Oke, Uni Cynthia. Terdapat 4 yang sama tadi sampaikan, ada religius nasionalis, ada agamis, atau sumber dikatakan salah satu pilar politik identitas. Dari 4 itu, apa yang bikin ketertarikan kaum muda itu terjun ke dunia politik? Oke, silakan Uni Cynthia. Baik, terima kasih host. Pertama, mungkin di kalangan muda sekarang kurangnya ketertarikan para kaum muda lah untuk berpolitik gitu kan. Jadi salah satunya mungkin yang hadir di hari ini, di malam ini merupakan kaum muda yang tertarik dengan politik, baik itu politik agamais, nasionalisme gitu kan. Itu tergantung pilihan kita masing-masing. Masing-masing orang ini kan berbeda basicnya gitu kan. Ada yang ke basic agama, tentu dia lebih memilih partai yang agamais gitu. Kalau orang yang nasionalisme, pemikirannya pasti orang itu memilih nasionalisme. Oke. Jadi menurut Cynthia, lebih baik pemuda sekarang itu terjun ke dunia politik. Karena apa? Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi kita berpolitik gitu kan? Kapan kita yang anak muda ini berpikiran untuk merubah bangsa inilah gitu. Khususnya kita kan bahas kaum muda Bukit Tinggi, kaum muda Bung Hatta gitu kan. Jadi itu salah satunya terjun ke politik itu seperti itu, biar bisa berbuat yang lebih lah kalau kaum muda ini kan. Tentu kalau kalau bukan sekarang kita terjun, kapan lagi gitu kan? Sedangkan kita mau berbuat yang lebih gitu di tengah-tengah masyarakat gitu. Mungkin gitu. Oke, baik. Uni Cynthia. Kira-kira saya tanya sedikit ke Uda Nafi. Setuju nggak kalau Uni Cynthia ini maju nanti? Setuju. Nanti dijawab, oke. Karena di kanan udah Noel kaki saya, kita kanan. Oke. Pemirsa Lentera Rakyat Official, santai-santai saja, tidak ada yang tegang-tegang di politik usia muda di Kota Bung Hatta. Baik, kita ke sebelah kanan kita, Uda Setriayanto, SIP juga beliau, mungkin akan mengasah SIP, akan dimatangkan dalam bentuk implementasi ke masyarakat. Oke, Uda Udayanto dipanggil ya, Udayanto, sama. Itu ada partai politik yang berbasiskan religius, nasionalis, agamis, dan juga ada dikatakan Sumbarni pilarnya politik identitas. Dan apa ketertarikan kaum muda ini untuk terjun ke dunia politik? Silakan Udayanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sebenarnya saya berpikir partai-partai yang ada di Indonesia ini sama. Karena kita sama-sama berazaskan Pancasila. Siap. Tujuan politik itu sendiri adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Oke, baik. Walaupun ada misalnya religius, nasionalis,
kemudian agamais gitu kan. Itu sebenarnya cuma platform partai saja. Tapi tadi ada juga disampaikan udah Nafi ada perubahan katanya Pak, gimana tuh? Siap. Ya. Jadi dia udah mulai arah-arah koalisi katanya. Oke, lanjut Dayanto. Jadi di politik sendiri kemungkinan koalisi itu bisa saja, karena ya kembali lagi bahwa tujuan berpolitik itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, kalau di Pancasila itu sendiri, pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapapun yang bertuhan di Indonesia ini, maka dia bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Nah, ketika kita sesama kita anak bangsa sudah bisa punya rasa keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita akan bersatu. Nah, ketika bersatu itu tidak mungkin seluruh warga Indonesia akan hadir di parlemen. Makanya kita perlu perwakilan benar. Nah, di Indonesia itu berdasarkan sistem pemerintahan, sistem politik, salah satu pilar demokrasi itu adalah partai politik. Karena tidak mungkin perwakilan tadi muncul tanpa melalui jalur partai politik. Sehingga hari ini di Indonesia berdasarkan data pemilu 2019 itu 70-80 juta itu adalah pemilih milenial. Baik. Kalau menurut KPU pemilih milenial itu umur 17 sampai 37 tahun. Kemudian kalau kita melihat Undang-Undang 40 tahun 2009, yang disebut muda itu adalah orang yang usia produktif umur 16 sampai 30 tahun. Nah, kalau kita lihat data di Bukit Tinggi, hampir 50% pemilih di Bukit Tinggi adalah anak muda. Rata-rata umur 17 sampai 40 tahun itu masih kita anggap muda. Baik. Nah, mestinya kenapa kami anak-anak muda ini terjun ke politik? Kalau tidak kita, kami ini sudah bersamaan ya. Sudah bersamaan. Lanjut. Baik. Sudah diwakilkan. Jadi kalau bukan anak muda yang mewakili segmentasi atau ide-ide mewakili kepentingan anak muda, tentu siapa lagi? Jadi segmen anak muda di Bukit Tinggi itu cukup besar. Nah, tergantung lagi kita sebagai anak muda apakah akan menjadi subjek atau menjadi objek. Nah, kalau kita cuma menjadi objek atau cuma menonton, tentu apa yang kita inginkan sebagai masa depan itu tidak akan tercapai. Karena kalau hari ini kita yang muda, masa depan itu adalah milik kita yang hari ini disebut anak muda. Nah, perlu rasanya anak-anak muda paham dengan politik, karena negara hukum itu adalah produk dari politik. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh negara itu berdasarkan hukum, sementara hukum itu adalah produk politik dan dibikin oleh orang-orang politik. Sehingga perlu ada perwakilan anak muda di lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik. Baik, luar biasa. Pemirsa Lentera Rakyat Official, saya tidak ada nada tinggi, santai-santai saja. Rasa-rasanya nyaman saya jadi host karena dikelilingi yang muda-muda. Udah dan Uni. Pastinya kita sepakati dulu sementara di sesi 1 ini, siapapun yang punya Tuhan itu adalah di Indonesia. Itu adalah rakyat Indonesia, kita sepakati itu dulu. Yang kedua, bahwasanya pilar demokrasi itu adalah politik. Itu sebenarnya intinya. Walaupun nanti ada dikatakan ya kalau kepepet. Ini sekarang berarti kalau di yang muda sekarang kan tidak ada lagi sisi kepepetnya. Karena di dalam itu ada instanisasi. Produk-produk politik yang instanisasi akan muncul. Tapi bukan berarti kita sepakat
tidak mengecilkan di para senior kita, karena kita di dalam ini adalah milenial. Saya milenialan, ya. Itu yang kita sepakati pertama dulu. Oke, tertarik saya tadi dengan sedikit saja ke Cynthia. Itu bahasanya udah saatnya dimulai dari sekarang, menjelajahi, memasuki dunia politik itu seperti apa, Cynthia, Cynthia. Bahasanya generasi muda, dia harus dimulai saat ini, sekarang, right now, seperti itu. Silakan. Ya, karena memang kalau tidak sekarang kita terjun ke dunia politik, kapan lagi? Kalau kita masih nunggu-nunggu, tentu tidak akan berkembang kita lagi. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita berani mencoba untuk terjun ke dunia politik ini, lebih baik dari usia muda, karena dapat berkontribusi untuk yang muda. Oke, baik, kita tahan dulu, ya. Kita tahan dulu ya. Oke, baik. Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjut pada sesi kedua. Sementara ini kita biarkan lewat yang satu ini. Ya, baik, kembali lagi bersama saya Suwadal dalam Lentera Rakyat Official, obrolan santai terukur. Dan kita kembali berbincang-bincang dengan narasumber kita, dengan 4 narasumber kita tetap dalam topik politik usia muda di kota Bung Hatta. Baik, kalau tadi ke udah Nafi, sekarang kita geser dulu ke sebelah kiri kita, ke ladies first, satu-satunya wanita yang tercantik malam ini di Lentera Rakyat Official. Narasumber kita sepakat kita berikan kecantikan, Pak ya? Sepakat. Oke, baik. Uni Cynthia, dalam mengakomodir kebijakan, kita sudah tahu bahwasanya Bukit Tinggi ini merupakan kota nomor 1 inflasinya terbesar se-Indonesia. Ini peringkat loh. Peringkat inflasi loh. Ancaman di balik itu adalah resesi yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Kenapa? Di kota Bung Hatta adalah kota pejuang, tidak ada mengeluh. Tapi kalau di kota besar yang metropolis ini akan berdampak sebenarnya. Oke, satu itu. Yang kedua, adanya kemiskinan ekstrim. Seperti apa sih kemiskinan ekstrim itu? Apa benar ada? Apa perlu nanti diambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif? Yang ketiga, apa sih pola untuk menyikapi dari entas kemiskinan? Miskin kota maksudnya. Kalau miskin desa, tidak ada bekerja, dia paling bertani. Kan gitu paling. Masih banyak. Kalau di kota bertani, apa yang dibertanikan? Tanam. Cocok tanam di pot barangkali. Yang keempat, adanya kita lihat kemunduran dari non-tunai kepada tunai yang ada saat ini. Gimana menurut Uni Cynthia? Silakan. Yang pertama? Ya, karena adanya Bukit Tinggi. Inflasi. Kota tertinggi inflasinya se-Indonesia. Ya, terus kemiskinan ekstrim. Yaitu dengan isu pola entas kemiskinan. Itu ada lagi isu kemunduran dari non-tunai menjadi tunai di Bukit Tinggi ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, host. Untuk terkait dengan kemiskinan ekstrim itu, kalau menurut Cynthia di kota Bukit Tinggi, ada nggak? Kalau menurut Cynthia tentu ada, tapi udah ekstrim. Ekstrim lain loh. Ada nggak? Kalau Bukit Tinggi, ya sepertinya nggak ada lagi. Nggak ada ya? Oke, baik. Karena yang pertama, kota Bukit Tinggi ini kan dikenal sebagai kota wisata. Kota wisata itu tentu kota tujuan orang-orang dari seluruh Indonesia gitu. Jadi orang
Bukit Tinggi kebanyakan itu berusahanya seperti berdagang, Berdagang, gitu. oke. Yang sebagaimana yang disebutkan tadi terkait dengan UMKM. UMKM. Jadi seperti UMKM ini seperti usaha menengah gitu, usaha Kecil, menengah, mikro, usaha kecil, ya. kecil mikro gitu kan. Seperti ada suatu kelompok yang bikin kegiatan UMKM itu seperti membikin apa namanya tuh, makanan ya. gitu kan, nanti dikemas secara itu secara rapi, baru nanti dipasarkan, diurus izin usahanya gitu kan. Nah itu yang disebut dengan UMKM. Sedangkan kalau yang usaha-usaha kecil itu boleh dikatakan belum bisa disebut dengan UMKM. Gitu kan. Oke. Nah, jadi sementara di Bukit Tinggi ini namanya kita kota wisata, tentu sebagai kota Bukit Tinggi, kota wisata ini tentu kita sebagai tujuan oleh pariwisata yang lain gitu kan. Nah jadi disitulah UMKM kita itu bisa dimunculkan gitu. Bagaimana daya tarik orang ketika berkunjung kepada kita sebagai kota wisata ini bisa bangkit juga lah UMKM yang ada di kota Bukit Tinggi ini. Semakin banyak UMKM dan semakin terarah, kemudian tentu akan membawa perubahan untuk kota Bukit Tinggi itu sendiri. Oke, baik. Sekarang ke udah Dario. Seperti saya sampaikan tadi, adanya kita predikat kota inflasi. Sekarang kita didera atau dibayang-bayangi ada kemiskinan yang ekstrim. Saya mendengar ekstrimnya agak ngeri saya. Misalkan kita makan sambal, kita makan sambal setan, itu kayak ekstrim tuh. Jadi konotasi ekstrim ini agak-agak blank saya. Terus ada juga bagaimana menyikapi dari entas kemiskinan. Terus ada juga di Bukit Tinggi ini bagaimana menurut pandangan dari Udario kemunduran dari pembayaran non tunai kepada tunai. Nah, oke, silakan Udario. Baik, ini udah berat nih pertanyaannya nih. Enggak ada timbangan. Enggak ada timbangan. Tapi yakinlah koalisi akan membantu. Siap. Pertama apa namanya itu terkait dengan inflasi ini kan data Oktober ya, yang dikeluarkan oleh BPS kemarin. Jadi apa namanya itu, kalau saya lihat memang kecenderungannya memang inflasi ini memang terjadi di seluruh Indonesia lah, seluruh Indonesia. Tapi Bukit Tinggi nomor 1 loh Pak. Ya, Bukit Tinggi nomor 1. Hebat kan? Prestasi. Apa namanya itu? Saya belum baca secara rinci lah apa indikator-indikatornya gitu kan. Tapi yang saya dengar itu ketika press release dari BPS itu kan ada anomali lah, sebelumnya deflasi berkepanjangan di Bukit Tinggi, kemudian dimasuk di data akhir September sampai Oktober itu inflasi. Dugaan saya itu memang akibat dari kenaikan BBM yang terjadi di akhir September kemarin ya. Kemudian muncul data ini dari awal Oktober. Hanya mungkin yang kalau soal data itu ya ini butuh hal khusus nih untuk pembahasannya. Hanya mungkin yang perlu kita. Tapi ini tidak perlu data lagi Pak, ini udah pasti. Ya maksud itu. Udah pasti. Untuk penelaahannya. Betul. Tentu di baliknya sudah ada ahli. Karena ini disampaikan dalam apa namanya zaman sekarang tuh Zoom itu dengan pusat. Oke, Udario, terkait itu juga bagaimana respon dari tokoh muda politik terhadap kemunduran dari tunai kepada non tunai kepada tunai. Iya. Ini terkait ini pembayaran di mana? Iya, di mana-mana saja Bukit Tinggi, Kota Bung Hatta. Ya, Permeto, saya belum baca juga nih terkait dengan ini gimana apa alasan kebijakan ini, perubahan ini. Tapi kalau saya sih melihat kalau memang itu memang alasannya cukup efektifnya seperti itu, ya why not gitu ya. Maksud saya itu gitu. Kalau memang kita kan masih ingat ya sekitaran 2019 kemarin yang kejadian ini kayak Brizi dulu ya, abal Brizi seluruh masuk wisata itu Brizi semuanya gitu kan. Jadi kan
memang cukup menimbulkan polemik lah gitu ya, polemik. Dan memang ada data di akhir bulan Idul Fitri 2019 itu yang saya dengar itu memang ada penurunan gitu dari kunjungan wisata. Nah, walau sekarang kalau memang ada kajian yang seperti itu, ada upaya untuk meningkatkan lagi akses orang lebih mudah lagi untuk terutama mengunjungi tempat wisata mungkin. Yeah. Nah, menurut saya itu kalau memang dalam rangka untuk semakin efektif dalam pengelolaan keuangan itu menurut saya bisa saja. Tapi itu apakah kemajuan atau kemunduran dari non tunai kepada tunai? Ya, saya lebih melihatnya bukan dari sisi maju atau tidaknya. Itu nanti untung atau tidak gitu. Nah, itu kan diukur nanti dari pencapaian kalau memang. Oke, baik. Sedangkan dengan digitalisasi tercatat masih ada silpa, masih ada defisit. Apalagi dengan tunai. Jadi gimana analisis dari Dario? Silpa anggaran ya? Iya, pasti. Ya. Bagaimana kita tahu? Ini mungkin ya terkait ini mungkin perlu kita kerucut nanti. Apakah pembahasan tunai ke non tunai ini apakah soal pembayaran di karcis wisata katakanlah seperti itu atau mungkin dari akses dari kalau dari transaksi pemerintah saya lihat masih non tunai sekarang. Non tunai ya. Masih non tunai. Jadi memang menurut saya masih aman lah gitu. Tapi tapi masih amannya kita lihat dari laporan BPK loh Pak, nggak bisa kita bilang aman loh. Oh iya. Benar kan, di situ ada auditor negara. Ya, benar. Makanya dalam suatu itu kan ada negara, ada aturan di dalam. Ya. Makanya saya katakan, jadi sedikit saja Dario, itu kemunduran apa kemajuan Pak? Kalau kita lihat dari sisi perkembangan teknologinya itu jelas kemunduran. Kemunduran, oke baik. Nah, gitu. Tahan dulu. Oke baik. Udah Hanafi. Pertanyaan yang sama. Tadi Dario menyatakan itu adalah kemunduran. Kemunduran itu kan harus disikapi. Dari 4 yang kita akomodir kebijakan tadi, inflasi, kemiskinan, terus entas kemiskinan, kemudian dari tunai dengan non tunai ini. Menurut Uda Nafi seperti apa? Silakan Uda Nafi. Ya. Jadi terima kasih Os. Kalau kita melihat beberapa item permasalahan yang disampaikan tadi ya. Mungkin kita sebagai generasi muda lebih melihat ada dampak ikutan lah ya dari peristiwa global yang kita hadapi yaitu pandemi COVID ini. Pandemi ya. Jadi memang tidak hanya Indonesia dan Kota Bukit Tinggi secara khusus mengalami dampak dari itu semua. Saya kira juga secara global mengalami itu gitu. Apalagi kita di Kota Bukit Tinggi yang memang sumber PAD utama kita itu kan dari jalur pariwisata gitu ya. Nah, ketika COVID melanda dunia dan termasuk Indonesia, kan seluruh objek wisata, aktivitas kita di luar ruangan kan dibatasi, sehingga itu membatasi kunjungan dan gerakan ekonomi terutama di tingkat kota kita Bukit Tinggi ini. Ya tentu akan berdampak lah gitu ya secara tidak langsung, apalagi hari ini kan belum kita nyatakan pulih secara 100% walaupun gitu sudah masa endemi Pak ya. Walaupun sudah masa endemi, bahkan terakhir isu-isu akan PPKM lagi dan segala macam ternyata masih ada juga, karena memang COVID ini ternyata katanya juga bermetamorfosis dalam bentuk-bentuk virus yang lain gitu kan. Nah jadi ketika terjadi inflasi kita lihat memang secara globalnya juga dan Indonesia sendiri fundamental ekonomi kita kan tidak didasari oleh sumber PAD atau pendapatan murni negara kita gitu. Kita kan lebih banyak berhutang Pak. Gitu kan itu yang kita lihat. Sehingga memang dampak-dampak itulah yang kita akan rasakan di daerah terutama selain pandemi tadi. Nah, ditambah lagi mungkin sebagian daerah kan tidak otonom dan mandiri juga dalam hal kebutuhan anggarannya. Ketika PAD-nya terbatas, tentu akan menunggu sumber anggaran perimbangan uang dari pusat gitu kan. Nah, ketika pusat pun bermasalah secara keuangan ya otomatis gitu kan. Akhirnya kita itu hanya akan bertahan ya tentu hanya akan mampu mendanai operasional rutin kita gitu kan, gaji pegawai dan segala macam kan. Secara postur anggaran kita mulai dari pusat sampai daerah kita lihat kan
porsi terbesarnya itu kan mendanai beban untuk biaya PNS dan segala macam pegawai kita gitu. Sehingga memang pemerintah tidak punya cara lain ketika sumber pendapatan yang kita itu terbatas, yang sebelumnya mungkin kita sebagai importir mungkin barang-barang yang sifatnya misalnya gas, minyak dan sebagainya, sekarang kita eksportir dan itu akan mengikuti bagaimana harga global gitu kan. Ketika baik, sedikit Pak Udanafi. Kalau tadi kan terlalu terlambung kita Pak, nasional. Pecah juga kepala kita milenial tidak membahasnya. Saya ingin fokuskan dulu Bukit Tinggi Pak. Karena Bukit Tinggi itu terakhir ya pengelolaan APBD-nya 800. Cuman mungkin kita lihat dari situ keberpihakan kebijakan itu dari sisi mana. Dan yang dari Bukit Tingginya menurut Bapak, menurut Udanafi 4 poin itu gimana? Ya, jadi saya akan sampai menjelaskan ke situ, host, bahwa berarti kan kita perlu melihat bagaimana postur anggaran di Kota Bukit Tinggi. Sekali lagi ya, itu akan sangat tergantung dari public policy-nya, dari berbagai public policy yang diambil legislatif kepentingan kita karena kan bersama nanti menyepakati anggaran itu gitu kan. Ketika eksekutif punya rencana, kemudian legislatif nanti akan membahas, menyetujui. Nah, disitulah akan kita lihat keberpihakan pemerintah ini dalam berbagai kebijakan publiknya, dalam hal mengatasi dampak pandemi, kemudian ada potensi kemiskinan ekstrim tadi gitu kan. Nah, ditambah lagi kita selalu pendekatan kita ketika melihat kemiskinan itu dengan bantuan-bantuan gitu kan. Kalau saya sebagai dengan bantuan-bantuan Kalau saya sebagai generasi muda Pak host, kita tidak sepakat sebenarnya itu gitu. Bantuan itu ya? Iya, masyarakatnya sudah lelah sebenarnya dikasih ikan terus gitu kan. Kalau bisa memang tidak dikasih kail. Kalau bisa memang pemberdayaan. Baik. Apakah itu suatu kebijakan yang hebat? Ya harus, karena kebijakan yang hebat nggak yang begitu memberi ikan tuh? Itu siapapun yang memerintah kalau menurut kita itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Biasa saja. Kalau sekedar memberi bantuan. Baik. Gitu. Kita tahan dulu. Udah Nafi. Ini udah begini-begini di sebelah kanan nih. Kita ada pecah lagi koalisi nanti. Udah Yanto. Sama dengan yang saya tanyakan ketiga narasumber ini. Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai inflasi sih sebenarnya hampir sama karena itu dipengaruhi perang Rusia Ukraina, kemudian harga minyak mentah naik, kemudian mau tidak mau supaya APBN ini tidak bocor, itu kita kemudian pemerintah melakukan penarikan subsidi misalnya. Nah, itu akan berdampak kepada naik-naiknya harga. Nah, mengenai inflasi kemudian naiknya harga itu berkaitan juga dengan ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain sebagainya. Nah, mestinya kita perlu di Bukit Tinggi untuk mensiasati hal itu. Perlu mensiasati itu. Baik, terus silakan. Itu Bukit Tinggi dengan 25 km persegi ini mestinya kita bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan sehingga untuk membangun ketahanan pangan atau energi tersebut. Jadi kalau tadi saya katakan itu tadi perlu disiasati ya. Perlu disiasati. Kebijakan di Bukit Tinggi. Bukan diakal-akali. Bukan diakal-akali. Udah Rio. Dikatakan perlu disiasati. Bukan diakal-akali. Menurut udah Rio gimana? Ya, tentu saja ketika ada problem maka ini tentu perlu dientaskan. Perlu dipikirkan bagaimana. Maksudnya problemnya? Ya, termasuk tadi inflasi tadi. Baik. Inflasi tadi. Ya, kebijakannya apapun problem itu kan peran pemerintah itu ya menyelesaikannya gitu. Apalagi ini menyangkut dengan hajat orang banyak gitu. Baik. Saya rasa ya benar tadi memang perlu disiasati gimana programnya gitu. Apa langkah-langkah yang bisa diambil gitu ya. Kalau inflasi ini kan bisa terjadi di berbagai komoditas gitu. Komoditasnya. Jadi maka memang perlu pemerintah bisa menjadi wasit apa gitu ya untuk bisa men-setting gitu ya kan harga-harga pasar ini. Apakah setting itu deal dengan DPR maksudnya?
ya tidak bisa seperti itu. Oke. Ya termasuk kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendukung itu seperti bazar murah gitu. Bazar murah gitu ya. Itu kan bisa meredam lah, walaupun tidak terlalu maksimal gitu. Tapi setidaknya sudah ada upaya lah untuk itu. Baik, sudah ada upaya untuk itu. Baik, kita tahan dulu. Uni Cynthia, sepakat kita bahasanya tadi itu perlu diadakan penyiasatan siasat untuk menyikapi kondisi yang tadi itu. Sepakat dengan itu? Sepakat. Apa perlu ada deal-deal lagi? Enggak. Tidak perlu diadakan deal-deal lagi? Tidak perlu? Oke. Udah Hanafi. Perlu disiasati. Langkah apa kira-kira menurut usia muda politik di Kota Muhata? Silakan. Sedikit saja. Ya, siasat dalam artian positif ya. Tentu dong. Kita positif. Memang ketika kita diberi kesempatan untuk mengisi ruang-ruang publik sebagai jabatan publik itu, ya tentu kita memang digaji oleh negara atau pemerintah untuk memikirkan permasalahan masyarakat tadi gitu. Oke, baik, ditahan dulu. Digaji oleh pemerintah untuk menyikapi menyiasati itu dan bukan untuk akal-akali. Sepakat kita ya. Oke, Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Begitu dan demikian sesi kedua ini. Kita akan kerucutkan pada sesi ketiga. Jangan kemana-mana, kita biarkan OST lewat yang satu ini. Ya baik, kembali lagi bersama saya Suarnel dalam Lentera Rakyat Official edisi obrolan santai terukur dengan milenial Kota Muhata. Oke baik, kita lanjut ke sesi 3 ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Saatnya yang muda tampil ke permukaan Kota Muhata ini, walaupun tidak seapi langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh proklamator Bung Hatta ini. Oke, baik, kita lanjut ke sesi ketiga. Saya tadi udah banyak keduluan ke arah sudut. Sekarang saya hantam ke sudut kanan dulu kepada Udario. Orang banyak berkata, berpolitiklah dengan santun. Atau dijual-jual itu politik santun. Kita balikkan dulu kepada dasarnya. Dasar politik santun itu adalah masalah adab dan etika politik. Bagaimana menurut Udario? Pandangan Udario, sampaikan secara gamblang saja tentang adab dan etika politik ini terhadap politik usia muda di Kota Muhata. Silakan. Ya, karena memang politik itu pada akhirnya muaranya itu adalah kita akan memperjuangkan kebaikan untuk masyarakat. Sepakat. Maka idealnya memang tentu proses-proses yang dilakukan untuk memperjuangkan politik itu, itu harusnya lebih bisa dikedepankan kesantunan dalam atau politik santun. Politik santun, oke. Jadi kalau kita sih anak muda memang harus mendukung lah, kita harus memang menjadikan politik santun ini sebagai identitas kita. Oke, baik. Jangan sampai dengan dinamika yang terjadi kita sedikit mengesampingkan politik santun gitu ya. Oke, baik. Walaupun memang ada agamis, nasionalis, religius. Kalau saya sih melihat itu bukan suatu persoalannya. Tapi karena memang perbedaan pandangan politik gitu kan, perbedaan pandangan politik, ada kepentingan kita yang berbeda-beda gitu. Dan kita apalagi persaingan ada di politik ini gitu kan. Persaingan itu ada? Jelas ada gitu. Ada, oke. Ditahan dulu. Udah Nafi.
kata Udario ada persaingan, ada persaingan di dalam itu. Persaingan seperti apa menurut Udana? Ya, yang pasti memang politik itu sendiri kan memang ada yang namanya kontestasi yang harus kontestasi kita baik. Maka ya secara otomatis di situ kan ada kompetisi, ada persaingan di dalamnya gitu kan. Nah, bagaimana memang ketika kita menghadapi sebuah proses kontestasi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Rio tadi, maka etika, fatsun politik itu adalah menjadi nilai utama yang harus kita nilai utama. Gitu kan. Oke, baik. Jadi memang hari ini kita sebagai generasi muda kan selain kita akan mengambil contoh kepada tokoh-tokoh senior kita. Contoh maksudnya contoh seperti apa? Udah Nafi. Iya, setidaknya contoh kan, memberi barangkali? Bukan. Ketika memang kita bisa melihat gitu ya bagaimana tampilan perwajahan politik kita hari ini gitu ya. Nah, tentu kita akan banyak melihat itu sebagai bahan pembelajaran dan pengalaman bagi kita untuk berkiprah di dunia politik itu sendiri gitu. Berkiprah dalam arti kata meniru atau merubah? Ya bisa kedua-duanya gitu ya. Yang baik bisa kita tiru, kemudian yang belum sempurna nanti bisa kita perbaiki, kita sempurnakan dengan, karena memang setiap waktu itu tuntutannya bisa berbeda, kondisinya bisa berbeda. Gitu. Baik, berarti ada yang harus ditiru, ada yang tidak patut harus ditiru. Ya. Oke, sebentar. Ke udah SIP kita satu lagi nih saya tanya. Udah Yanto. Adab etika politik di usia muda. Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai etika berpolitik, menurut saya bahasa Minangnya. Bahasa Minang. Oke. Patarang lampu awak. Patarang lampu awak. Dan dimatikan lampu orang. Pemirsa, artinya terangkan saja lampu kita, jangan dimatikan lampu orang. Dilanjut. Jadi kita harus merubah wajah politik Indonesia itu. Karena menurut kami di generasi milenial kita sebatas dijadikan objek. Sebatas dijadikan objek. Sebatas dijadikan objek Baik. untuk meraup suara sehingga senior-senior kita bisa duduk di lembaga-lembaga eksekutif ataupun legislatif. Nah, perlu rasanya ada gagasan-gagasan segar dari milenial. Sehingga berpolitik itu adalah melalui gagasan. Yang kita jual ke masyarakat itu gagasan-gagasan yang kita punya sebagai pemuda. Kalau persoalan kebanyakan di lapangan itu kita dengar anak muda mau maju punya tas berapa. Nah, itu punya tas, punya isi tas. Punya tas dan isi tas. Jadi kalau berpolitik sudah menggunakan tas dan isi tas. Tentu ketika kita memegang jabatan-jabatan publik itu kita malah berpikir bagaimana mengembalikan isi tas itu kembali. Karena kita sudah kehabisan waktu dan lelah untuk mengembalikan modal. Baik. Sehingga perlu masyarakat ataupun generasi muda melihat calon-calon pemimpin atau perwakilan itu berdasarkan gagasan-gagasan yang dilemparkan kepada masyarakat. Bukan lagi berdasarkan tas dan isi tas tadi. Tahan dulu. Udah Yanto. Ini SIP yang ngomong. Sebentar, saya ke kiri dulu. Ke sarjana hukum kita ini. Uni Cynthia. Bagaimana adab dan etika kaum usia muda di politik ini? Tadi ada dikatakan ada tas-tas. Apakah memang ada itu? Atau kita harus menyampaikan suatu edukasi ke masyarakat tidak harus seperti itu? Seperti apa? Silakan Uni Sinta. Ya, baik, terima kasih host. Ini saya agak tertarik dan... Tertarik apa emosi Uni Sinta? Kedua-duanya. Kedua-dua, baik, silakan. Karena ini sangat terjadi juga di diri saya. Kemudian masa ya yang kecil itu sama yang disampaikan Udayanto tadi, bahwasanya yang kecil itu punya tas dan isi tas berapa gitu kan. Jadi otomatis udah terpaku pikiran itu. Setiap kita mau maju sebagai legislatif atau pemimpin atau segala macam,
itu kita harus mempersiapkan uang, itulah bahasanya gitu kan. Jadi kalau diri pribadi Cynthia tidak setuju dengan seperti itu. Tidak setuju. Betul yang dikatakan Dayanto tadi, karena kalau kita memang mau duduk di legislatif ini contohnya ya, kita punya uang, kemudian bagaimana ketika kita udah duduk di legislatif ini, kita bagaimana caranya mengembalikan uang gitu, mengembalikan isi tas kita tadi gitu kan. Itu nanti takutnya dan kita khawatir itu kita lupa terhadap rakyat kita gitu kan. Kalau menurut Cynthia seperti itu gitu. Jadi sebagai anak muda, alasan kita itu maju ke legislatif itu ya sebagai betul-betul lah jadi wakil rakyat gitu kan, melayani rakyat gitu. Jangan awal-awalnya kita bilang kita sebagai wakil rakyat ini segala macam, menghabiskan uang gitu kan. Setelah kita menghabiskan uang, duduk di wakil rakyat, kita tidak peduli lagi gitu kan. Yang ada di dalam pikiran kita itu hanya gimana cara uang saya yang udah habis untuk mengejar bangku tadi, ketika udah dapat itu uang itu bisa kembali lagi. Gitu kan. Uni Cynthia, berapa kira-kira satu bangku tuh berapa harganya? Kalau per orangnya berapa kira-kira? Kalau boleh tanya harga. Per berapa? orang? Ya. Kadang-kadang ada yang 50.000 gitu kan. Ada yang 50.000, ada yang 100.000 gitu kan. Pokoknya ya. Oke, baik. Ditahan dulu sebentar. Oke, saya tanya dulu ke Pak Rio. Itu satu posisi itu kan banyak itu. Ini sudah ada nominal 50.000, 100.000. Nah, inti yang akan kita ambil, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Dan ini ada. Ibaratkan si bisu bermimpi. Dia ada, cuman tidak bisa dirasa. Nah, menurut Udario gimana? Tetap ya, kalau idealnya memang ya seperti yang disampaikan Dayanto tadi dan Uni Cynthia tadi, yang politik bermartabat, politik santun itu memang harus terus kita gaungkan. Idealnya seperti itu. Jangan putus asa gitu ya. Agar kita ingin pastikan bahwa yang terpilih itu memang lahir dari kapasitas. Kalau yang selama ini? Ada senyum saja dari bervariasi lah. Bervariasi. Ada yang berkapasitas ada. Siap. Jadi tetap saja kita harus sebagai terutama kita anak muda tentu ingin hadir gitu kan, terus dalam memberikan edukasi mungkin atau mencerahkan lah masyarakat tentang hal ini. Tapi di sisi lain saya melihat juga kalau kita anak muda mau terjun juga di politik ya mau tidak mau siapkan juga isi tas. Nah, maksud itu ya salah satunya gitu. Tapi gamesnya seperti ini itu tetap juga kita harus siapkan gitu. Kalau memang seperti ini gamesnya, kita ini mau merebut nih kita mau ambil alih nih kekuasaan nih katakanlah seperti itu. Tapi karena games yang kita hadapi seperti itu ya jangan hanya kita edukasi itu tetap harus kita jalankan. Perjuangan untuk memperjuangkan politik yang bermartabat itu tetap harus kita perjuangkan. Tapi kita juga harus siapkan gitu ya. Kalau memang kita sudah mau totalitas di sini gitu ya. Kita siapkan gamesnya politik sekarang seperti ini ya sedikit banyak kita juga harus siapkan juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau orang kasih 50 kita siapkan juga 60 gitu. Tidak, maksud itu ya. Oh, enggak. Agak menjebak nih. Enggak. Ya seperti tadi misalnya ada jelas politik itu tetap butuh cost gitu. Pasti. Cost gitu ya. Nah, jangan sampai kita memperjuangkan tolak politik uang gitu, perjuangkan politik bermartabat, tapi di sisi lain kita juga nggak siapkan gitu. Kita sama kali nggak mensiapkan. Jadi menurut saya memang jadi anak muda itu harus seimbang gitu. Yang ideal ini tetap kita perjuangkan, yang tetap kita gaungkan. Di sisi lain kalau memang game seperti ini ya tetap kita lawan juga gitu. Berarti cost politik itu ada. Cuman tidak seperti yang 50, 100, 60 gitu ya. Oke, baik. Ditahan dulu Udario. Sekarang saya ke Uda Hanafi.
udah napi. Itu sudah ada. Dilihat di kenyataan yang ada, dimunculkan ada nominal-nominal. Kita kan harus mengedukasi. Tadi katakan Udayanto, kita harus dengan politik gagasan. Ini udah bau-bau, ini kalau ada gagasan itu udah mulai ada bau-bau. Saya mencium juga itu. Ya, kita mencium juga. Sesama koalisi masa enggak. Jadi menurut Duda Nafi bagaimana? Ya itu tergantung apalagi ya Mas ya. Kalau kita melihat, kalau semua tergantung susah memegang. Gini, kita melihat pengabdian, jalur kita masuk ke politik itu kan adalah jalur pengabdian gitu ya. Ya, oke. Dan itu kan tergantung kepada niatan, orientasi kita untuk masuk ke sana itu mau ngapain gitu ya. Kalau cari kekayaan, kalau kita niatnya hanya menumpuk kekayaan, memperbesar pengaruh misalnya gitu, berarti ya kita tidak bisa berharap banyak dari figur-figur seperti itu akan memberikan seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Baik, memang sepakat. Demokrasi kita memang high cost gitu ya, menuntut biaya yang cukup tinggi, terjadilah sesuatu yang transaksional antara pemilih dan yang dipilih gitu ya. Nah terkadang kita juga tidak melulu menyalahkan figur yang tampil itu, host. Kadang masyarakat kita ini juga menghadirkan kultur yang seperti itu gitu kan. Setuju, Anda mau dipilih, Anda mau bayar berapa ke saya gitu. Kadang aji mumpung juga nih pemilih kita gitu kan, makanya. Walaupun menjual harga diri 50, 60, 100 ribu. Kalau kita bagi selama 5 tahun dengan uang sekian sebenarnya kan nilainya sangat kecil gitu ya. Berapa hari nanti tapi bisa jadi saya pindah lagi, pas hari saya pindah terima lagi yang lain. Ya, habislah kita dalam permainan yang seperti itu gitu kan. Jadi kita sebagai generasi muda, kita yakin banyak anak-anak muda yang tampil, mereka itu lahir dari ya memang betul-betul pure, mereka lahir dari pengabdian, modal sosialnya ada di masyarakat gitu ya, dan tidak ikut dalam pola-pola yang demokrasi transaksional tadi. Kami yakin itu. Peluang kita untuk tampil dengan lebih baik itu pasti ada. Gitu. Siap. Oke. Sekarang kita sandarkan kepada yang punya politik gagasan katanya. Gagasan apa kira-kira untuk memberi edukasi terhadap kita tidak menampik tadi ya? Ada. Terus kita juga harus semangat. Ada kondisi kursi, ada tergantung dari tujuan kita untuk berkuasa. Orientasinya apa? Nah, bagaimana dengan politik gagasannya Uda Septriayanto SIP? Silakan Uda. Baik, terima kasih. Jadi harus masyarakat berpikir bahwa mereka itu suatu komunitas yang ada di suatu daerah dengan persoalan sama dan harus diselesaikan bersama-sama. Jadi kayak milenial itu ada komunitas-komunitasnya. Kalau menurut hitung-hitungan saya untuk jadi anggota DPRD di Kota Bukit Tinggi itu butuh 800 suara. 800 suara, Kali berapa, Pak? Kali berapa udah? Nah, terkait tadi saya tidak sepakat bahwa kita juga mengikuti yang telah dilakukan oleh para senior-senior kita gitu kan. Jadi, kita harus perubahan. Harus melakukan perubahan. Baik. Contohnya gagasan misalnya. Bukit Tinggi dengan 25 km persegi itu kan tidak bisa kita jadikan lahan pertanian misalnya. Itu dengan adanya 1 kali 1 aja halaman, kemudian ditanam pohon buah, 1 RT ketika itu berbuah, maka itu akan menjadi buahnya tadi dibeli lagi, itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ditahan dulu Pak Nafi, Uda Nafi. Ini Green City Solution kelihatannya. Dilanjut. Kemudian itu akan menjadi daya tarik pariwisata. Misalnya dalam satu kelurahan di Bukit Tinggi berbeda-beda tanaman buahnya, kemudian di Bukit Tinggi itu banyak rumah yang disewakan, kemudian pemuda itu bisa menjadikan homestay, tempat wisatawan menginap ketika ada wisata petik buah misalnya. Jadi itu berupa gagasannya? Berupa gagasan. Ditahan dulu udah Yanto. Uni Cynthia, ada gagasan demikian, ada korelasi kejadian demikian. Kita tidak harus bisa menerima, kita harus ciptakan suatu edukasi. Ada tidak bisa dengan satu nominal. Artinya kita sepakat, berkutat kita untuk mengedukasi. Sepakat kita udah Rio ya, udah Yanto, udah Napi kita sepakat. Nah, satu yang belum kita sepakati, kita tanya dulu. Karena kata orang surga terletak di bawah kaki ibu. Silakan Uni Cynthia. Terhadap yang tadi diadakan tadi,
Apa kira-kira menurut Uni Cynthia terhadap adab dan etika politik tersebut? Adab yang disampaikan. Ya. Oke, sebetulnya itu merupakan gagasan yang baik, mungkin kan suatu gagasan ada yang mungkin nanti baru. berkoalisi. Lanjut. Jadi itu merupakan suatu gagasan yang baik gitu kan. Ya. Jadi memang pemuda itu harus merubah situasi yang terjadi saat sekarang ini gitu kan. Ya. Jadi yang disampaikan Bang Yanto tadi itu salah satu gagasan yang bisa menarik atau bisa untuk mengubah tradisi yang sudah ada dalam etika berpolitik gitu kan. Sangat setuju juga karena memang pemuda ini harus merubah cara berpolitik gitu. Cara berkampanye gimana? Dirubah juga nggak? Cara berkampanye mungkin bisa kita lihat dari senior kita mana yang baik itu dikerjakan sesuai dengan yang disampaikan udah di sebelah tadi dan Nafi, karena yang baik itu kita lakukan, yang salah itu kita tinggalkan gitu kan. Kalau menurut Cynthia dengan gagasan yang baru diciptakan oleh pemuda tadi itu lebih baik gitu kan. Lebih baik. Ya, banyak gagasan-gagasan yang harus dibuat oleh pemuda ini, gagasan yang baru-baru gitu kan. Karena nggak mungkin lah kita, bagaimana tradisi yang terjadi sekarang ini yang buruknya gitu, nggak mungkin kita untuk meniru yang itu gitu. Baik. Terima kasih. Sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kita di malam ini. Kesimpulan, pemirsa yang menyimpulkan, edukasi untuk pemirsa. Tidak selalu discuss, harus ada output kesimpulan. Baik, demikian dari 4 narasumber kami. Permohon maaf jika ada penyampaian yang tidak pada tempatnya. Sampai ketemu lagi di dalam Lentera Rakyat Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.